Pesan Padre Pio hari ini 28 Januari. Selama kamu takut, kamu tidak akan berbuat dosa. Mungkin, Padre, tapi aku sangat menderita. Tentu saja, seseorang menderita tetapi seseorang harus memiliki keyakinan. Ada rasa takut akan Tuhan dan rasa takut akan Yudas. Terlalu banyak rasa takut membuat kita bertindak tanpa cinta, dan terlalu percaya diri menyebabkan kita tidak mempertimbangkan dan takut akan bahaya yang harus kita atasi. Yang satu harus membantu yang lain dan pergi bersama seperti dua saudara perempuan. Selalu ketika kita menjadi sadar akan rasa takut, terlalu banyak air mata, kita harus ingat untuk menjadi percaya diri. Jika kita terlalu percaya diri, kita malah harus menjadi sedikit takut. Cinta cenderung pada objek yang dicintai, namun dalam pendekatannya ia buta, tidak melihat. Tetapi ketakutan suci mencerahkannya. Pesan Padre Pio pada hari ini begitu panjang ya, itu juga dari pesan-pesan Padre Pio yang dituliskan Alberto del Fante per la Storia Padre Pio da Pietrelcina. Ada beberapa hal yang disampaikan di dalam pesan ini. Yang pertama, takut akan Tuhan versus takut Yudas. Maksudnya takut ya, ketakutan pada Tuhan dan takut seperti ketakutan Yudas. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat, kekaguman, dan kepercayaan kepada kasih dan keadilannya. Rasa takut ini membimbing manusia untuk menjauhi dosa dan hidup sesuai kehendaknya. Itu yang disebut takut akan Tuhan. Lalu takut seperti Yudas. Itu adalah ketakutan yang destruktif, di mana seseorang itu terjebak dalam keputusasaan dan kehilangan harapan untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Yudas mengkhianati, kita tahu ya, Yudas itu mengkhianati Yesus. Dan alih-alih bertobat, dia memilih menyerah pada rasa putus asa. Yang kedua, dari pesan yang panjang ini adalah ketidakseimbangan takut dan keyakinan. Terlalu banyak rasa takut itu akan menghilangkan cinta sejati kepada Tuhan. Karena fokusnya hanya pada hukuman, bukan pada kasih-Nya. Sebaliknya, terlalu percaya diri tanpa rasa takut akan dosa atau bahaya rohani dapat membuat seseorang ceroboh dan rentan terhadap kejatuhan. Lalu bagaimana hubungan takut dan cinta? Di sini dikatakan seperti dua perempuan. Padre Pio menjelaskan bahwa cinta itu bisa menjadi buta tanpa rasa takut yang suci. Jadi kembali lagi ya, takut ada dua, takut akan Tuhan dan takut seperti Yudas. Maksudnya cinta kepada Tuhan itu membutuhkan rasa hormat dan kekaguman yang menjaga cinta itu tetap murni. Kita tahu ya, Tuhan mengasihi kita dengan cinta agape. Takut yang suci ini itu mencerahkan cinta agar tidak menjadi sekedar emosi, tetapi menjadi komitmen yang penuh kesadaran akan kekudusan Tuhan. Takut dan kepercayaan diri. Padre Pio menggambarkan keduanya seperti dua saudara perempuan. Artinya, keduanya harus berjalan beriringan. Takut akan Tuhan mencegah kesombongan. Sementara kepercayaan diri dalam Tuhan
itu memberikan kekuatan untuk melawan rasa putus asa. Lalu bagaimana kaitannya dengan kitab suci? Takut akan Tuhan bisa kita lihat di dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah fondasi kebijaksanaan dan kehidupan rohani. Lalu takut seperti Yudas. Yudas memilih putus asa setelah mengkhianati Yesus. Dalam Matius 27 ayat 3-5. Kita lihat sebaliknya, Petrus yang juga menyangkal Yesus bertobat dengan rasa takut yang benar dan menemukan pengampunan. Itu di dalam Lukas 22 ayat 61-62. Jadi kita lihat dua-dua berbuat salah, tetapi yang satu putus asa, yang satu bertobat. Lalu keseimbangan takut dan cinta. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Menunjukkan bahwa cinta sejati kepada Tuhan itu akan menggantikan ketakutan yang berlebihan. Tetapi rasa hormat dan kekaguman tetap ada untuk menjaga kekudusan hubungan itu. Ya, jadi kita harus bisa pilah-pilahkan takut akan Tuhan, itu artinya hormat. Lalu iman dan kedewasaan. Yesus mengajarkan para murid untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk tetap waspada dan berjaga-jaga terhadap bahaya rohani. Itu di dalam Matius 26 ayat 41 nanti bisa dilihat ya. Lalu bagaimana refleksi kita terhadap pesan Padre Pio ini? Yang pertama, kita bisa melihat keseimbangan dalam hidup rohani. Nah, hidup rohani itu membutuhkan keseimbangan antara rasa takut dan keyakinan. Terlalu takut akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Sementara terlalu percaya diri membuat kita ceroboh. Refleksi berikutnya, cinta yang murni. Cinta kepada Tuhan harus dibimbing oleh rasa takut yang suci, yang membuat kita sadar akan kebesaran dan kekudusannya. Dengan demikian, cinta itu tidak menjadi buta atau dangkal. Refleksi berikutnya, pengampunan dan harapan. Pesan Padre Pio ini mau mengingatkan kita untuk tidak pernah terjebak dalam keputusasaan seperti Yudas. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus memiliki kepercayaan kepada belas kasih Tuhan yang selalu siap mengampuni. Nah, itu kelebihannya. Ya, Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa. Bapa yang penuh belas kasih. Ketika kita jatuh, yang penting bangkit. Jangan jatuh lalu putus asa, itu mengikuti Yudas. Jatuh, bangkit, bertobat, itu mengikuti Petrus. Lalu bagaimana panggilan kita untuk bertindak? Pesan Padre Pio ini mengingatkan kita juga bahwa iman sejati itu harus diiringi kewaspadaan terhadap dosa. Dengan rasa takut yang sehat ya, dan keyakinan yang kokoh, kita akan mampu menghadapi godaan dunia. Lalu bagaimana aplikasi praktisnya? Di dalam doa, ya kita setiap malam berdoa, kita berdoa bersama-sama, juga doa pribadi. Mintalah rasa takut akan Tuhan yang membawa hikmat dan menguatkan cinta kepadanya. Jadi terus minta hikmat, kebijaksanaan. Aplikasi berikutnya, hindari rasa takut, rasa putus asa yang menghalangi pengampunan Tuhan. Sebaliknya, percayalah bahwa
kasih dan rahmat-Nya selalu tersedia. Yang penting kita mau datang. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Lalu jadikanlah keseimbangan antara iman dan kewaspadaan sebagai dasar hidup rohani sehari-hari. Semoga pesan Padre Pio yang pada malam hari ini cukup panjang ya. Bicara tentang takut, bicara tentang percaya diri, bicara tentang keseimbangan. Lalu bagaimana supaya kita bisa mencintai tanpa cinta yang buta. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.